Yo, halo semua, jumpa lagi dengan Keep Tips, sahabat mahasiswa Keep Kuliah. Baik, teman-teman, rasanya udah lama nih, aku nggak upload video tentang Keep Kuliah di channel ini. Dan terakhir kali aku itu ngupload video itu sekitar 3 bulan lalu ya teman-teman, dan itu pun aku tidak upload karena ada kesibukan di perkuliahan ya teman-teman. Nah, pada video kali ini sebetulnya aku hanya ingin kayak semacam membahas dan juga kayak memberikan opiniku terkait website Keep Kuliah yang terkena hack teman-teman gitu. Ya teman-teman, jadi website Keep Kuliah itu terkena hack. Sebetulnya bukan website Keep Kuliahnya teman-teman, melainkan datanya lah yang dihack teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman cek nih di mana nih? Kalau teman-teman cek di sini ya teman-teman, eh di mana nih ya? Kalau teman-teman cek, aku sendiri di sini sudah kayak menonton beberapa video yang membahas tentang hack atau hack pada pusat data nasional, dan ini benar-benar menarik banget untuk teman-teman tonton dan juga supaya teman-teman semua bisa paham apa yang sebetulnya terjadi ya dengan Keep Kuliah. Nah, di sini tentu kita semua teman-teman ya, terutama teman-teman yang mau mendaftar KIP kuliah di tahun 2024 ini tentunya akan terkena dampaknya, teman-teman. Ya, nih, kalau teman-teman coba buka Keep Kuliah, nah di sini, ya, di sini nih ya, di sini ketika teman-teman membuka KIP kuliah ya di websitenya, dia akan tertuliskan pemberitahuan gangguan layanan pusat data nasional. Nah ini lah yang sebetulnya akan menjadi masalah untuk teman-teman pendaftar di tahun sekarang. Kenapa? Karena gini, nah buat teman-teman ya, aku sendiri ini mendapat pertanyaan dari teman-teman yang konsultasi di WhatsApp. Nah buat teman-teman yang mau konsultasi, tinggal klik link di deskripsi di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa di WA. Nah dari teman-teman yang berkonsultasi ini, eh, teman-teman menanyakan, Kak, saya mau daftar KIP kuliah jalur mandiri, tapi website KIP kuliahnya masih error gitu, masih error nih. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, di sini jujur ya teman-teman, aku sendiri bingung sendiri nih bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Karena kalau teman-teman cek ya di mana nih? Nih di sini, terutama kalau teman-teman nonton dari Fajrul FX ya, teman-teman, ini sangat jelas bagaimana sebetulnya pusat data nasional dari Kominfo itu bisa diretas dengan ransomware ya, dengan dengan teknik enkripsi data ya teman-teman, aku lupa tadi. Tapi pada kesimpulan yang aku dapatkan dari teknologi hack ini adalah bahwa besar kemungkinan atau tidak, atau memang sangat mungkin untuk tidak ada solusinya ya. Jadi teman-teman, eh, pusat data nasional itu sangat tidak memungkinkan untuk didapatkan kembali oleh pemerintah. Kenapa? Karena ya kalau teman-teman cek di pembahasan dari Fajrul FX bahwasanya enkripsi data itu memerlukan kunci. Nah, kuncinya dari siapa? Yaitu dari si hacknya, ya dari yang ngehack ini gitu. Nah, yang bikin aku ngakak itu bukan ngakak dalam arti kayak nggak habis pikir lah teman-teman. Ternyata eh, pemerintah itu bisa kehack hanya karena lupa Windows Defender. Buset. Nah, ini kan menjadi kayak plot twist gitu kan ya. Aneh banget. Terus di sini dikatakan oleh Kafein sebagai negara open source. Kenapa? Karena ya masa sih gitu kan, kita ini pusat data nasional tapi bisa kehack hanya karena kesalahan dari pemerintahnya. Ya, jadi yang aku tahu nih teman-teman, ransomware itu adalah sebuah virus lah ya, yang kita tuh akan kena kalau kita menginstal sebuah kayak software bajakan, misal kayak di Bagas 31, di Kuiha dan lain-lain lah ya, dan teman-temannya yang lain gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah data-data itu kemungkinan besar itu tidak akan kembali atau tidak akan bisa dipulihkan. Nah, kalau data-data pusat data nasional ini tidak bisa dipulihkan, maka pahit-pahitnya adalah data-data kita semua tentu tidak akan ada di KIP kuliah ini seperti itu. Dan mau tidak mau, maka pihak kampus ya, pihak KIP kuliah sendiri harus melakukan reka ulang gitu ya teman-teman, atau melakukan perekaman ulang data-datanya dari awal gitu.
Nah, yang bikin mencengangkan adalah si hacker ini, dia itu meminta tebusan data sekitar 8 juta dolar atau sekitar 131 miliar rupiah kalau ingin datanya itu dikembalikan. Nah, kalaupun semisal pemerintah itu memberikan dananya, belum tentu si hacker ini mau untuk mengembalikan dananya gitu. Nah, namun dari Kominfo sendiri ya kalau tidak salah itu semacam memberikan statement bahwasannya mereka tidak akan memberikan uang atau tebusan kepada si hacker, yang berarti si pemerintah ini atau ya yang mengelola pusat data nasional ini mau tidak mau harus melakukan rekam ulang data-datanya, teman-teman. Gitu. Nah, karena data-data yang terekam itu ya hanya ada baru 2%. Nah, itu kan sebagai backup-nya. Nah, disinilah teman-teman muncul plot twist lagi ya, atau yang menurutku adalah nggak habis pikir, yaitu pemerintah tidak memiliki yang namanya itu backup datanya. Nah, ini yang malah membuat kasus peretasan ini semakin konyol lagi. Kenapa? Karena sekelas pemerintah tidak memiliki backupan data dari pusat data nasional, yang dimana data-data ini tentu akan sangat penting gitu ya. Kenapa penting? Karena kan kita nih sebagai pendaftar KIP kuliah tentunya kalau ingin melakukan pencairan, maka kan data-data kita ada di sana. Nah, bayangkan tiba-tiba datanya itu nggak ada dan tiba-tiba hilang gitu aja. Nah, maka tentu di sini kita juga akan terancam gitu kan, gitu. Nah, teman-teman, yang menjadi masalah itu adalah pertanyaan teman-teman gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman tanya, Kak, solusi dari website KIP kuliah yang error ini bagaimana? Solusinya ya tadi teman-teman ya. Yang pertama adalah pihak pemerintah harus mau untuk melakukan reka ulang, yang dimana itu akan memerlukan waktu yang sangat lama ya. Karena kan kita tahu sendiri nih bahwa penerima KIP kuliah itu kan banyak banget gitu kan. Makanya ini yang bisa dikatakan sangat tidak memungkinkan juga untuk dilakukan gitu ya. Bahkan data yang sudah di backup hanya ada 2% gitu ya teman-teman. Itu teman-teman bayangkan 2% dari 100%. Bayangkan itu seberapa banyak. Nah, ini pusat data nasional ini sudah dihack sekitar tanggal 20 Juni, yang berarti kan sudah 8 harian lah. Baru sekarang adalah tanggal 28 Juni. Gitu. Nah, ini kan tentu waktu yang lama. Gitu. Awalnya aku sempat berpikir bahwa ini tuh adalah kayak semacam ya websitenya sedang down lah ya teman-teman, karena banyak yang mengakses gitu. Namun kurang lebih sekitar seminggu kemudian sampai saat ini aku baru ngeh kok ini downnya itu tidak seperti biasanya. Oh, ternyata pusat data dari KIP kuliah itu sedang diretas gitu. Nah, aku sendiri di sini kurang tahu apa yang akan terjadi ke depannya terkait pusat data nasional ini gitu ya. Nah, aku sendiri sih berharap mudah-mudahan terkait pusat data nasional ini, terutama ya untuk yang KIP kuliah, itu bisa normal kembali, atau setidaknya ada solusi atau jalan lain terkait apa sebetulnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun baik untuk kita semua gitu. Karena di sini aku juga merasa kayak sedih gitu ya teman-teman, ketika teman-teman terutama teman-teman yang berkonsultasi langsung denganku di WhatsApp, teman-teman kan kayak mau daftar nih ya, daftar ujian mandiri ke perguruan tinggi keagamaan. Nah, di sana kan kayak mengharuskan banget teman-teman itu daftar KIP kuliah, daftar dulu ya seleksi mandiri di akun KIP kuliah. Namun ada masalah nih. Masalahnya apa? Yaitu ketika teman-teman mau mendaftarkan diri di akun KIP kuliah, ternyata sudah 8 hari tidak bisa diakses karena ada peretasan di pusat data nasional seperti itu. Nah, teman-teman, jadi pada kesimpulannya ya bahwa mudah-mudahan sih untuk pusat data nasional ini segera bisa terselesaikan gitu ya. Entah mungkin bagaimana caranya, dan mudah-mudahan teman-teman yang mau mendaftar KIP kuliah di tahun 2024 ini, karena ya teman-teman jalur mandiri adalah jalur terakhir untuk teman-teman. Mudah-mudahan ada solusi. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya, Kak, kenapa website KIP kuliah masih error? Ya, ini karena datanya itu ya, data pusatnya itu lagi di-hack, teman-teman, begitu. Ya, nah mungkin kedepannya setelah video ini ya, setelah 3 bulan aku tidak mengupload video, maka aku akan mengupload video ini, dan mudah-mudahan kedepannya aku bisa mengupload lagi video
untuk teman-teman semua yang memerlukan atau membutuhkan informasi tentang KIP kuliah gitu. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan gitu kan. Nah, sekali lagi buat teman-teman barangkali yang mau konsultasi KIP kuliah ataupun bergabung grup diskusi KIP kuliah, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.